Salam dan selamat malam minggu. Semua pemuda-pemudi selamat malam minggu di rumah sendiri. Tidak bisa pergi ke tempat rumah kawan ataupun nongkrong di kedai kopi. Selamat bermalam minggu dan masih selamat hari raya Paskah. Itulah yang pertama yang bisa kita dengar bersama-sama. Marilah kita berdoa. Kami mengakui kami diciptakan oleh Yesus Kristus Juru Selamat kami. Dan kami mengakui kami ada tinggal di bumi. Dan juga kami mengakui ada pengampunan dosa. Dan kami mengakui ada kebangkitan kami. Waktu dunia akan berakhir, maka mayat-mayat akan keluar dari kubur. Itulah kebahagiaan kami hidup, karena ada kebangkitan dari antara orang mati. Kami memuji Allah kami yang bangkit. Itulah Yesus yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan berjanji kalau kami membicarakan nama Yesus Kristus Juru Selamat itu, ada 2-3 orang, maka Engkau akan hadir di tengah-tengah kami sesuai dengan perjanjian-Mu. Itulah sebabnya kami bisa mendengarkan dari rumah. Kalau ada 2 orang kami, suami istri, kalau ada anak-anak, maka kami percaya sebagaimana janji-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami beribadah ke hadapan-Mu. Karena itu kami berdoa, karena kehadiran-Mu, berkatilah kami satu persatu. Kuduskanlah kami selayaknya menjadi milik kepunyaan-Mu. Terpujilah nama-Mu, Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepadamu lah kami berdoa. Amin. Mari kita buka kebangkitan yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Kisah Rasul ya, 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang pertama. Ya, jadi jemaat Korintus itu salah satu jemaat yang mendapat khotbah tentang kebangkitan. Ya. Kita sudah sependapat sesuai dengan yang kita sudah bahas. Setiap kali Yesus membicarakan tentang kebangkitan, ada maksudnya, maka dia menjumpai mereka. They have the purpose, ya, ada maksud. Kalau umpamanya maksud Yesus menyatakan kehadirannya di tengah-tengah orang yang berjalan ke Emmaus, ya. Waktu dia menyatakan diri kepada Simon Petrus di Danau Galilea. Jadi ada maksudnya kalau dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Itulah sebabnya dia tidak menyampaikan diri lagi kepada imam-imam besar, kepada orang Farisi, kepada Pilatus. Dia tidak menyatakan diri kepada orang yang menyalibkan dia, karena tidak ada maksud Yesus bagi mereka. Ini kita gampang mengingatnya. Setiap kali Yesus hadir di dalam perjanjian baru yang kita baca, ada maksudnya. Umpamanya maksudnya yang tidak pernah kita lupa, kalau dia pergi ke Jericho, ada maksudnya mau menjumpai Zakheus pemungut cukai supaya berita keselamatan bukan nanti, tapi hari ini terjadilah keselamatan di rumah ini. Demikian juga waktu dia menyatakan diri kepada Simon Petrus di Danau Galilea. Mereka tidak menangkap ikan, dan di situ Yesus menyatakan diri kepadanya. Waktu Simon sudah mendapat banyak ikan, pergilah Tuhan, aku ini orang berdosa. Tapi Tuhan katakan jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjalan manusia. Waktu dia bangkit sama. Sekali dia menyatakan kebangkitannya,
ada maksudnya untuk mereka, maka dia menampakkan diri kepada orang itu. Mari kita baca 1 Korintus pasal 15. Pertanyaan yang tadi kita beli. Nanti sesiap khotbah ini saya akan menjawabnya. Jadi kalau ada pertanyaan biasanya selesai khotbah yang pertama. Tapi alangkah baiknya kalau jangan tiba-tiba ditanya, lebih baik kalau ada nanti pertanyaan diberikan supaya besok masih bisa saya persiapkan baru kita menjawabnya. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 15. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Apa yang pertama kita bisa dapat dalam bacaan ini? Waktu saya membuat renungannya, kalau saya bandingkan Yesus dengan Musa bagaimana? Karena kalau dibandingkan Yesus dengan Musa, pasti kita bisa melihatnya di dalam surat Ibrani. Ya, Musa itu membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir. Dialah tokoh yang memulai umat Israel. Tapi Musa juga bagaimana? Mati. Dan dia tidak bangkit. Kalau kita bandingkan juga dia dengan Nabi Yesaya. Ya, paling Nabi Yesaya menceritakan tentang kelahiran Yesus lewat dari seorang anak darah perempuan. Dan dia juga mati. Sudah itu gimana? Dan juga tidak bangkit. Kalau dibandingkan dengan yang paling hebat Nabi Yunus, yang biasa dimakan ikan hiu, gitu ya. Iya. Maka jawabnya kita bisa dia melombakan satu kali khotbah orang Niniwe cuma satu tema khotbahnya. Ini nabi yang paling hebat di dalam seluruh nabi.
Bertobat seluruh satu negeri, mulai dari raja sampai semua rakyat. Kalau bikin lucu, semua kambing-kambing pun berpuasa. Itulah puasa yang paling hebat di dalam dunia. Bertobat ya. Tapi Nabi Yunus juga apa? Mati dan juga ada kuburannya. Yesus dia disalibkan. Dan sesudah itu dia bangkit keluar dari kuburnya. Nah, makanya bisa kita lihat di sini urutan dibangkitkannya banyak. Tapi mari kita mulai dari satu demi satu. Itulah pertama dulu. Kalau bagi kita apa artinya ayat ini? Pikir. Ya, apa gunanya ini dituliskan oleh Paulus kepada jemaat Korintus? Karena banyak di antara kita ini nggak terlalu suka yang berat-berat. Saya kira saya bacakan inilah fungsinya. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Ini pertanyaan. Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Itulah 1 Korintus pasal 15 ayat 35. Ya. Jadi bagi mereka ini perlu, karena mereka tidak tahu bagaimana orang mati dibangkitkan. Kedua, dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Kalau jemaat kita hari ini sudah tahu dan bisa menjawab kedua pertanyaan ini, sebenarnya nggak perlu dikhotbahkan 1 Korintus pasal 15. Nah, makanya kalau ada jemaat yang mendengar, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Supaya jangan nanti kita seperti Maria Magdalena menangisnya di kuburan saja. Ya, kan itu kita sudah baca ya, Maria Magdalena ini karena dia menangis di kuburan. Akhirnya Yesus berbelas kasihan kepada ibu ini yang tukang nangis di kuburan. Kalau nanti ditinggalkan dia, bisa nanti dia masuk kembali kepada kubur Yesus yang sudah kosong itu sampai dia sedihnya. Makanya orang Korintus, ini dua pertanyaannya. Bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Bagaimana teman-teman yang diikai kemurahannya di Medan? Sudah bisa kamu jawab? Ini makanya dituliskan 1 Korintus 15. Bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Karena kita semua akan mati. Ya, kalau Yesus datang besok pun kita harus diubahkan. Karena darah dan daging tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi sebenarnya walaupun coronavirus tidak ada, kalau Yesus datang, maka sekejap matalah semua akan dirombak. Tapi aku senang mendengarkan warta berita dari luar negeri. Barusan mendengar warta berita dari Australia yang sangat menyentuh hatiku waktu dia mengungkapkan itu. Tidak ada yang bisa kita pastikan. Itu yang menarik kali bagi aku. Oh, Bapak ini sangat rendah hati mengungkapkannya. Apakah 1 tahun baru berhenti coronavirus ini atau 2 tahun? Bagaimana membuat supaya dia tidak berkembang di antara kita? He try to explain about the New Zealand. How to compare Australia and New Zealand? Baru dia katakan, mereka jauh lebih cepat lockdown daripada Australia. Tapi kematian di negeri kita sampai hari sekarang ini bisa dikatakan sangat menenangkan. Jadi ditanya lagi dia, kalau menurut apa sebabnya? Baru dia jawab lagi terakhir, aku sendiri tidak tahu. Ya, hanya dia katakan, kalaulah boleh dijaga jarak itulah kurasa yang paling tepat. Karena kalau di lockdown pun, kalau berkeliaran manusia, toh nggak bisa juga terjadi. Akan tetap juga terjadi penjangkitan. Lalu berikutnya dan berikutnya, baru dia tanya lagi, itulah yang aku tidak
tahu kapan berakhir dan bagaimana seharusnya, tapi kita bisa bandingkan dengan satu negara dengan negara yang lain. Dicontohkannya karena dia dua negara yang terdekat, itu Australia dengan New Zealand dibandingkannya. Dan dibandingkannya dengan kampungnya sendiri, aku tertarik sekali dengan ucapannya. Aku tidak tahu, tapi kenyataannya inilah keadaan kita yang terjadi di sini. Sangat menyenangkan, sangat sedikit yang bisa kita ketularan. Kurasa itu buah pikiran. Ya, jadi saya kalau mengikuti berita itu, saya mau menangkap apa yang mereka mau ungkapkan. Jadi kalau kita malam ini membaca 1 Korintus 15, apakah yang akan merasa diungkapkan oleh Tuhan kita Yesus kepada kita? Mari kita baca satu-satu dari atas. Ini Paulus yang menuliskannya. Untuk sementara supaya jangan kamu lupa, Paulus ini bertobat kurang lebih tahun 33. Berarti sesudah Tuhan Yesus 3 tahun di sorga. Itu maksudnya, supaya kami bisa ingat-ingat. Ya, itulah, dan dituliskan nilai ini tentang kebangkitan Yesus. Jadi tahun 33 Paulus bertobat. Nah, baru kalau ini masuk misinya yang kedua, maka berarti 1 Korintus ini ditulisnya kurang lebih tahun 55 atau 56. Bisa kamu bayangkan dia bertobatnya tahun 33 dan diceritakannya tentang kebangkitan Tuhan Yesus ini dalam surat ini tahun 56. Berarti kurang lebih sesudah dia bertobat itu 23 tahun. Karena 23 tahun yang lalu dia bertobat, dan disitulah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan dia tulislah cerita kita ini untuk menggembalakan jemaat Korintus yang pertanyaannya tadi ada dua. Bagaimanakah orang mati bisa dibangkitkan, dan bagaimanakah tubuh kebangkitan itu? Ya, kemungkinannya sampai hari ini tidak ada jemaat yang tanya. Heran juga aku rasa. Kenapa nggak ditanya, aku pikir? Ataukah dia nggak pernah dengar bahwa dia akan bangkit lagi, aku pikir. Ya, pesan yang berikutnya kemarin saya cek penerbangan internasional. Waktu saya klik-klik, karena biasa kami kan terbangnya ke Chengdu, ke West of China, Sichuan provinsi. Waktu saya klik-klik, semua dibilangnya tidak ada penerbangan. Saya buka bulan Mei juga belum buka. Dan buka bulan 6 cuma 1 kali dibuatnya 1 hari. Oh, begini rupanya keadaan sekarang ini. Kalau dulu setiap hari ada, kadang-kadang 2 kali 1 hari. Jadi kesanku, oh rupanya belum bisa bepergian dari satu tempat ke tempat lain. Nah, sekarang kalau kita dengar kebangkitan Yesus, apa kesan kita? Maka tadi kita singgung sedikit kesan terhadap coronavirus. Apa kesan kita? Apalagi kesan kami di sekolah teologi. Kita kan punya sekolah teologi, namanya sekolah teologi perjanjiannya. Kalau ada juga sekolah teologi yang kena coronavirus, maka kami akan berpikir. Ya, sehingga kita punya kesan terhadap penjangkitan coronavirus. Banyak kita pelajari, apalagi saya mengikuti, senang karena bagaimana supaya tidak lagi kena. Tapi kalau dibicarakan tentang Yesus bangkit, kamu berapa banyak suka mengetahuinya? Makanya tadi ada kesanku, mana tahu mereka ini sudah bosan mendengarkan Yesus bangkit. Karena mulai dari minggu lalu, besok pun aku lagi khotbah, masih juga akan kebangkitan. Kalau bisa selama 40 hari. Karena kan Tuhan Yesus 40 hari lamanya ada di bumi menunjukkan dia bangkit sampai dia naik ke surga. Dan kalau ini tidak diungkapkan, maka seperti naik bus, tidak ada destination-nya. Tahukah nggak ada tujuan kemana perjalanan mobil ini?
Kalau kamu naik mobil, naik saja dan nggak tahu di mana akhirnya. Ya, sama dengan kapal, nggak ada tempatnya berlabuh, berjalan saja dia. Nah, makanya apakah pesan Anda melalui kebangkitan Kristus kita bicarakan ini? Kedua, mungkin kita tidak ada sangkut pautnya dengan itu. Ya, bisa. Kalau nggak ada sangkut pautnya itu dengan kita, maka khotbah yang itu tidak menarik. Ya, maksud bagaimana, Pak? Waktu Wuhan terjadi coronavirus itu akhir Desember sama Januari, kita tidak tertarik mendengar berita itu. Tapi saya karena lama tinggal di China 20 tahun, langsung saya mau tertarik kali mengikutinya. Bagaimana lockdownnya semua, bagaimana situasi, bagaimana teman-teman, saya tanyain. Karena ada sangkut pautnya saya dengan situasi itu. Nah, bagaimana dengan kebangkitan Yesus? Adakah rasa kesan kita, atau kita tidak sama sekali ada hubungannya dengan kebangkitan Yesus? Saya coba lanjutkan, kalau nggak boleh nanti kita tahu di mana kita berada. Kan itu yang pertama. Karena saya takut gereja-gereja hanya mengkhotbahkan satu kali cuma kebangkitan. Setelah itu masuk lagi khotbah etika hidup. Etika hidup itu nggak ada sangkut pautnya dengan kebangkitan. Nah, makanya nanti kita coba apa dampaknya setiap kali Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Mari kita lihat uraian Paulus di sini. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima. Jadi Injil ini diberitakan Paulus kepada jemaat itu, dan itulah yang mau diingatkan. Jadi ini bukan khotbah yang baru, tetapi khotbah yang lama. Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Jadi dia berdiri di dalam Injil itu. Nah, sekarang Anda berdiri di mana? Di Injil atau di mana? Ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Itu maka penting kali bagi Paulus, karena Injil itulah yang menyelamatkan dia. Kuharap ini Roh Kudus bisa menyampaikannya. Apakah dasar Anda diselamatkan? Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Oleh hujan ini kamu menjadi basah. Oleh coronavirus ini bisa kau nanti dibuatnya apa katanya yang paling bahasanya halus? Karena kami belajar bahasa halus. Kalau dibilang mati, nah, iya. Makanya paling cocoknya bukan mati. Jadi bagaimana katanya? Iya, kehilangan nyawa. Ya, bahasa yang lain lah. Tapi karena Injil inilah kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Rupanya bisa kita sia-sia walaupun sudah percaya, tidak kita hargai. Itu maksudnya sia-sia menjadi percaya. Maka kita juga saya harapkan tadi bisa sia-sia kita menjadi percaya karena kita tidak sampai menyelidiki. Kalau aku percaya sama Yesus, bagaimana nanti tubuh kebangkitanku ini? Karena Yesus datang ke dunia, lahir di kandang domba, tapi dia tidak berakhir di kuburan. Dari kuburan dia keluar dan bangkit dan dia hidup kembali. Kita sampaikah ke situ iman kita? Aku tahu aku akan tua, dan aku tahu aku akan dimasukkan ke dalam tanah, dikuburkan, dan aku tahu nanti aku akan bangkit dari kubur ini, dan aku memiliki 2 kewarganegaraan, 1 warga negara dunia, 1 warga negara surga. Dua-dua ini sudah punya paspor aku, kan enak. Itulah maksudnya percaya tanpa sia-sia. Ya, itulah dulu. Kita lanjutkan ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu.
Jadi Paulus rupanya punya tingkatan khotbah. Ada yang penting sekali, tapi ada yang hanya berbau etika. Hal ini rupanya penting. Jadi di hadapan Paulus, apa yang dikatakannya ini hal yang sangat penting. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Jadi Paulus kalau menyatakan itu penting, maka dia sendiri bagaimana? Iya, dia sendiri duluan telah menerimanya. Nah, makanya tadi kebangkitan Yesus tidak diungkapkannya kepada Pilatus. Karena yang penting kali tentang kebangkitan Yesus itu harus sama Petrus kalau di sini. Ya, kalau di dalam tulisan ini kepada Petrus yang nomor 1, Kepas namanya dibuatnya, mengenai Yesus sudah bangkit. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Jadi khotbah itu sama dengan apa yang kita terima, sesudah itu kita keluarkan. Khotbah itu berarti kita terima dulu, sesudah itu kita berikan sama orang. Nah, kita ulangi. Khotbah itu kita terima dulu, sesudah itu kita bisa berikan kepada orang lain. Makanya itu tidak asbun namanya, tidak bosan. Ya, saya lanjutkan. Sebab apa? Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati. Paulus tahu Kristus itu telah mati. Mungkin semua orang Kristen tahu bahwa Kristus itu telah mati. Untuk apa dia mati? Karena dosa-dosa kita. Waktu saya merenungkan apa ini, begini saya buat. Satu kali saya naik bus, itu pelayanan waktu kami di ladang misi. Tiba-tiba supir mobil ini turun. Saya biasanya kalau supir mobil turun ada ketakutan saya. Apalagi waktu itu pas musim winter. Itu gunung-gunung masih penuh salju. Waktu itu berasa bulan Maret saya pergi ke daerah itu yang ketinggiannya 5.000 meter di atas permukaan air, atau sudah sampai 6.000. Turun dia. Dalam pikiran saya, apa yang terjadi? Makanya supir ini turun. Masuklah dia ke bawah kolong mobil. Ngapain dia pikir? Biasanya supir tugasnya kan bawa mobil. Iya. Baru rupanya bannya pecah. Jadi kalau ban nggak ditukar, perjalanan tidak bisa dilanjutkan. Sesudah ban selesai dia ganti, dirapikannya semua, mobilnya naik lagi dia ke setirnya. Baru dilanjutkan adalah perjalanan. Apakah ilustrasi ini Anda dapat tangkap? Kalau Yesus tidak turun ke dunia ini, apa gunanya surga dibuat? Kalau orang berdosa ini tidak diampuni dosanya, buat apa surga dibuat? Maka surga nanti menjadi kosong lah. Makanya sesudah banyak diperbaikinya, ya bisalah perjalanan ini dilanjutkan. Allah kita sama, kita semuanya sudah bangkrut semua ini, mulai dari Adam dan Hawa, tidak bisa dilanjutkan menuju surga. Makanya supir kita turun dia, diperbaikinya masing-masing. Makanya dikatakannya di sini, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Untuk itu dia turun ke belakang, membuat mobil ini jalan kembali. Untuk itulah Yesus mati di kayu salib, supaya kita yang sudah disengat oleh dosa ini bisa diperbaiki, supaya kita bisa hidup kembali bersama-sama dengan Dia. Sebelum Dia bangkit dari antara mati, itulah diusahakan. Makanya Paulus katakan, karena dosa-dosa kita lah, sesuai dengan kita suci. Itu terjadi bukan karena kehendaknya sendiri, tapi juga bukan kehendak Pilatus, bukan juga kehendaknya ahli-ahli Taurat, bukan juga kehendaknya imam-imam besar, tapi itu sesuai dengan kitab suci, supaya digenapkan apa yang dikatakan.
Dia memang melakukannya, tapi penggenapannya karena memang Allah sudah katakan. Itulah di sini saya buat ilustrasinya, bahwa ia telah dikuburkan, sudah jelas kita tahu, dan bahwa ia telah dibangkitkan. Iya. Jadi tadi supir mobil kami itu perbaiki bannya, memang dari tadi pun dia yang bawa mobil. Tapi karena sudah pecah bannya dia harus turun. Memang dia tetapnya Allah, tak pernah berubah Yesus. Hanya karena pecah ban mobilnya di dunia ini, semua orang sudah berbuat dosa mulai dari Adam dan Hawa, dia harus turun disalibkan dan dikuburkan supaya diperbaiki bisa berjalan menuju surga. Nah, di sini dikatakannya, ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Bagaimana? Sesuai dengan kitab suci. Jadi semua yang dilakukan oleh Yesus di sini, baik kematiannya maupun kebangkitannya, sudah dituliskan sebelumnya dan Yesus akan menggenapinya. Itu yang kita mau lihat di sini. Ayat 5. Ayat 5 itu apa? Pasti kamu katakan ini kesaksian, confirm, ya diteguhkan oleh saksi. Sebagaimana hari Natal, kenapa kita percaya harus ada hari Natal? Karena disaksikan oleh kalender Masehi, oleh karena waktu Yesus lahir itu siapa raja apa? Ya, Kaisar Agustus mengadakan cacat jiwa pertama, gitu ya. Makanya dia harus lahirnya di Bethlehem karena Yusuf adalah keturunan Raja Daud. Ada faktanya. Ini juga ada faktanya tentang kebangkitan ini. Sesudah bagaimana? Sesudah ia bangkit dari antara orang mati, ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Itu yang pertama ya. Itu sudah kita bahkan. Berikutnya, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara-saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Di mana 500 itu? Dan yang dari antara 500 ini Paulus katakan masih hidup. Maka tadi kita analisa tahun berapa ditulis ini, gitu. Paulus menulis surat 1 Korintus ini ya antara tahun 56. Berarti umur yang melihat kebangkitan Tuhan Yesus ini, kemungkinannya umurnya antara 70 lah. Kalau waktu Yesus lah bangkit tahun 30. Jadi kalau sekarang katakanlah tahun 70, berarti 40 tahun sudah. Makanya Paulus katakan ada yang masih hidup yang bisa menyaksikan bahwa Yesus ini bangkit. Maka semua orang sependapat bahwa yang dimaksudkan oleh Paulus dalam ayat 6 ini itulah Matius 28 ayat 16 sampai 20 itu. Makanya sering dikatakan di sana banyak yang masih ragu karena yang kumpul itu di situ dikatakannya banyak, bukan saja murid yang ke-11 atau murid yang ini. Itulah semua orang memikirkan inilah dimaksudkan oleh Paulus waktu dia menulis ada 500 orang. Kita baca dan apa yang disampaikan dalam kebangkitan itu. Matius 28 terakhir, itu terakhir. Nah, karena Matius kalau dalam hal ini tidak menceritakan Yesus meninggalkan bumi, hanya memberikan perintah ya. Iya, dikatakan 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah ini. Jadi kalau yang ke-11 ini, menurut mereka nggak akan ragu-ragu lagi dia, karena sudah beberapa kali mereka berjumpa. Nah seperti di pulau ini, seperti di Danau Tiberias. Oh itu Tuhan katanya langsung. Marilah kita makan. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah,
Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Tak disebutkannya naiknya ke surga. Nah, disinilah dia menampakkan diri dan memberikan perintah. The Ten Commandment yang paling penting, Great Commission namanya sering mereka katakan itu, perintah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mari kita lanjutkan ayat 7. Sesudah ke-500, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ini Yakobus. Yakobus yang mana ini ya? Yakobus yang sangat kita percaya ini adalah Yakobus muridnya, saudaranya Tuhan Yesus. Walaupun dalam Yohanes pasal 7 ayat 5 dikatakan mereka juga belum percaya kepadanya, tetapi sesudah Yesus bangkit dari orang mati, rupanya saudaranya ini percaya. Itulah Yakobus yang nanti akan menjadi pemimpin pertama di gereja Yerusalem. Ya, ini dia. Nah, baru dikatakan apa lagi? Dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepada aku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi Paulus di sini menyatakan akan kebangkitan Yesus dan yang dinyatakan kepadanya lah yang terakhir. Jadi Paulus memilih kepada Kefas, kepada 5.500 orang, dan langsung dia kepada Yakobus, saudaranya Tuhan Yesus. Dan keempat langsung dipotongnya, dan kepada aku sendiri. Itu di mana? Pasti kita katakan perjalanannya ke Emmaus waktu dia mau menganiaya gereja. Dan pada saat itulah Yesus menampakkan diri kepadanya. Hei Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi semua kita sudah pendapat, kalau Yesus menyatakan diri kepada seseorang, khususnya dalam kebangkitannya, ada maksudnya. Apa maksud Yesus menampakkan diri kepada Paulus? Maka kita bisa lihat Kisah Rasul pasal 9, mari kita baca. Kisah Rasul pasal 9. Di situ dikatakan oleh siapa yang melayani Paulus? Ananias ya. Iya. Ya, aku rasa itu yang dikatakannya di sini. Apa kata Ananias itu? Mari kita baca ayat 15 ya. Nah, Kisah Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, ini kepada Ananias ya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaannya yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke dalam rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Yesus menampakkan diri kepada pilihannya ini supaya dia menjadi saksi. Memang benar, tujuannya menampakkan diri kepada murid-murid supaya mereka menjadi saksi. Di mana kita akhiri khotbah ini kalau demikian? Pasti kita katakan, kurasa itulah sebabnya, makanya tidak terlalu tertarik bagi aku tentang kebangkitan Yesus. Karena kalau aku mengerti kebangkitan Yesus, maka harus aku mengerti apa?
menjadi saksinya. Itu maka gereja-gereja hanya mengkhotbahkan satu kali hari raya Paskahnya. Karena kalau kita menyatakan kebangkitan Yesus, tujuan Yesus menyatakan kebangkitannya dan menampakkan diri kepada mereka bukan untuk mengampuni dosa, tetapi supaya mereka menjadi saksi Yesus yang pernah datang ke dunia untuk datang mati kayu salib, untuk mengampuni dosa dan bangkit dari antara orang mati, dan dia menyatakan kebangkitannya supaya orang ini dapat menjadi saksinya. Jadi kalau ditanya kenapa tidak tertarik kami mengetahui kebangkitan Yesus, karena kita tidak terlalu tertarik menjadi saksinya Yesus. Karena semua orang yang berjumpa dengan kebangkitan Yesus, tujuan Yesus menjumpai mereka supaya mereka menjadi saksinya. Kalau kita baca, begitu Paulus bertobat, tahu Yesus bangkit dari antara orang mati, sampai lagi di kota Damaskus, langsung dia menceritakan dan membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Langsung datang penderitaan, dia mau dibunuh orang yang ada di Damaskus, dan dia harus diturunkan dari keranjang lewat tembok kota Damaskus. Itulah sebabnya makanya khotbah kebangkitan Tuhan Yesus tidak terlalu tertarik orang-orang, tetapi yang lebih tertarik orang itulah selamat Paskah lepas dari murka Allah. Makanya tadi dimulainya Injilnya, karena kematiannya dosa-dosa kita diampuni. Tapi dalam renungan kita, bolehkah dosa kita saja diampuni tanpa kita sampai kepada kebangkitan? Kalau kita tidak melihat kebangkitan Yesus, bagaimanakah iman kita nanti? Maka dikatakannya tadi di sana ada satu bagian sini yang menarik. Kita pentingkan dua. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Menjadi sia-sia dia percaya kepada Yesus yang mati untuk dosa-dosanya tanpa sampai kepada kebangkitan. Maka iman yang demikian semua berakhirnya sampai dikubur, dan dia tidak mengharapkan lagi akan jumpa dengan Yesus yang sudah mengampuni dosanya. Ya, saya akan bacakan sedikit saja di sini supaya ada mungkin kita renungkan. Ya, itu saya buat di sini tadi ayat 35 tadi dari 1 Korintus 15 ya. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Jadi kita datang kembali dengan cara bagaimana? Paulus menjawab pertanyaan ini dalam surat ini. Tetapi kita lihat di buku lain, khususnya di surat Filipi. Filipi pasal 3 ayat 21. Saya mau membandingkan dengan surat Filipi, karena Filipi ini juga yang bagus mengabarkan Injil. Filipi itu Filipi pasal 3 ayat 21. Ya, saya baca mulai dari ayatnya yang ke-19 20. Ya, 20. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Inilah Paulus mengungkapkan, dia membicarakan soal kewarganegaraan. Kenapa? Karena kewarganegaraan pada waktu itu sangat penting. Dan Paulus mendapatkan kewarganegaraan orang Rom, sehingga Anda bisa tahu bahwa dia tidak sembarangan harus dihakimi oleh orang-orang Yahudi, karena dia sebagai orang Rom. Maka bagi dia penting kali kewarganegaraan, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi dia menanti. Baru yang kedua, yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini. Makanya kalau Paulus mengalami dihina, dianiaya, tidak apa-apa menjadi dia. Yang mengubahkan tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya. Makanya kalau kita tidak membahas
secara mendalam tentang kebangkitan Yesus, maka kita nanti tidak tahu kita bagaimana tubuh kita bangkit. Karena di sini dibuatnya yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat melakukan segala sesuatu kepada dirinya. Itulah yang pertama kita dapat renungkan. Bagaimana tubuh kebangkitan itu? Ya, tubuh kebangkitan itu akan sehingga kita serupa dengan tubuhnya yang mulia. Jadi kita membicarakan warga negara surga dengan memiliki tubuh warga negara surga. Makanya nanti waktu khotbah berikutnya bisa kita bayangkan, karena nanti kan dijawab oleh Paulus. Tapi tubuh kebangkitan kita akan sama dengan kebangkitan Kristus sebagaimana dia memiliki tubuh yang mulia. Ini kita sudah bahas kenapa pintu dikunci, begitu ya? Ya, damai sejahtera bagi kamu katanya, begitu ya. Nah, apalagi? Oh, kain kapannya sudah tinggal di dalam kubur. Ya, baru bisa lagi dia jalan bersama dengan murid-muridnya tidak kenal, karena dia sudah ada dalam tubuh kemuliaan. Tapi kepada Thomas, karena khusus perlu ditunjukkannya lah tubuhnya yang hina, sebagaimana dia disalibkan untuk pengampunan dosa, dan sekarang dia tunjukkan dua-dua. Di dalam tubuh kemuliaannya dia masuk ke dalam ruangan itu, tetapi dalam tubuh hinanya meyakinkan bahwa dialah yang bangkit kepada Thomas. Jadi orang Filipi harus tahu hal ini, bahwa kita yang hina ini sehingga berupa tubuh yang memiliki kemuliaan seperti Yesus di dalam tubuh kemuliaannya. Ya, inilah yang bisa kita renungkan dalam kebangkitan Yesus ini. Saya belum akhiri. Kalau begitu, kalau tahu aku dibangkitkan dan aku tidak suka bersaksi, boleh. Jadi bagaimana nanti jadinya? Paulus tadi sudah katakan itu. Kecuali kamu telah menjadi sia-sia menjadi percaya. Inilah semua yang kita. Makanya kepercayaan kita banyak kali yang sia-sia. Karena kita tidak sampai kepada ujung perjalanan itu. Ya. Karena kita tidak sampai melihat tubuh kita dibangkitkan. Oh, dan karena itu ada kebangkitan, membuktikan aku memiliki kebangkitan, aku akan menceritakan Yesus kepada orang lain. Maka semua orang yang sudah melihat kebangkitan Yesus, semua yang ada di dalam Alkitab ini, tidak ada yang tidak menyaksikan Yesus. Maka teologi kebangkitan tidak bisa tidak akan mempengaruhi, menceritakan harapan sesudah dikuburkan masih ada kebangkitan. Maka reduplah iman kita yang sia-sia ini kalau kita tidak sampai melihat kita keluar dari kubur sama seperti Yesus keluar dari kubur. Paulus katakan, kamu telah menjadi percaya dalam kesia-siaan. Karena tujuan Yesus tadi supaya sampai perjalanan ini kita memiliki tubuh yang mulia, yang diberikannya sama seperti tubuhnya, dan kita menantikan dia berada dalam kewarganegaraan surga, dan dia akan menjemput kita, dan kita memiliki kewarganegaraan yang sama seperti dia, dan memiliki tubuh yang sama seperti dia. Di manakah iman Anda? Bolehkah kita katakan, dengan kebangkitan ini aku mengerti bahwa aku nanti akan dikuburkan dan akan bangkit sekali lagi. Itulah maka Tuhan Yesus pernah katakan, janganlah kau takut kepada yang dapat membunuh tubuh, tetapi takutlah kepada dia yang dapat membunuh tubuh, demikian juga membuangkan ke dalam api neraka. Nah, inilah yang bisa kita pastikan bahwa Yesus, bahwa Paulus mau memastikan Injil yang diberitakannya itu tidak hanya sampai dosa diampuni. Dia sampai menyatakan akan kebangkitan orang mati dari antara orang, ya, kebangkitan orang mati dari antara orang yang sudah dikuburkan sama dengan Kristus. Kita dikuburkan, bisa juga diubahkan sementara,
Yesus datang dan kita akan sama seperti Dia. Inilah kepercayaan kita yang tidak sia-sia. Kita akan menantikan Juru Selamat yang akan datang itu. Semua orang yang melihat kebangkitan Yesus, secara prinsip Alkitab kita lihat mereka menyaksikan kebangkitan itu. Tapi kalau hanya sampai di kubur iman kita, sesudah itu kuburlah yang kita akan pelihara, karena nggak sampai iman kita melihat keluar dia dari kubur. Karena itu boleh juga kita sampai sekarang secara kekristenan. Yesus nggak merasa perlu kuburan. Kalau begitu aku pun kalau nanti akan bangkit seperti Dia, bolehkah aku hanya meminjam? Sesudah itu ya selesailah, karena memang nanti akan bangkit dari antara orang mati. Inilah yang bisa kita pelajari malam ini. Mari